اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب، Fadal. Yang hal babnya. Sudah? Ayo. Fadal, kom. Dapat tauhid. Hmm. Biasakan kalau menghafal matan, sebutkan nama penulisnya, baru didoakan. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Taib Hasan. Akhrajahu fi sahihain. Iya. Sekarang kita pindah ke bab yang kedua. Qala rahimahullah, qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-mutawaffa sana 60 wa 200 ba'da alf min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullah, bab fadlu tauhidi wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Babun fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Fadilah keutamaan tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Iya. Fadlun,
secara asal bermakna az-ziyadah. Fadl secara makna asalnya adalah ziyadah, tambahan. Maknanya adalah apa? Adalah tambahan. Iya. Dan yang dimaksud di sini fadl adalah makhtassa bihi minal mahasin. Makhtassa bihi minal mahasin. Yakni kebaikan yang hanya dia yang punya. Kebaikan yang khusus dimiliki olehnya. Sehingga makna fadlut tauhid adalah penjelasan mengenai kebaikan yang hanya atau yang dimiliki oleh tauhid melebihi amalan-amalan soleh yang lainnya. Itu asal maknanya. Jadi asal makna fadl bermakna ziyadah, kelebihan. Kelebihan dari sesuatu dikatakan fadl. Sudah sampai sini? Kelebihan dari sesuatu dikatakan fadl, kelebihan dibandingkan yang lain. Kalau ini santri dikasih 10, ya, 10 dikasih 1000, yang satunya dikasih 2000, nah yang dikasih 2000 ini 1000-nya namanya fadl, kelebihan. Itu asal makna fadl. Fadlun bermakna az-ziyadah. Adapun yang dimaksud dalam istilah syariat, ketika dikatakan fadl, fadlun ini, fadl ini, fadilah ini, fadilah ini, keutamaan ini, maka maksudnya makhtassa bihi minal mahasin. Hasanah, kebaikan yang hanya dimiliki olehnya. Kebaikan yang hanya dimiliki oleh amalan tersebut. Kalau dikatakan fadilatus shalah, artinya apa? Kebaikan yang hanya dimiliki oleh salat, tidak dimiliki oleh amalan-amalan yang lain. Nah, gitu. Itu asal makna fadilah atau fadl. Makhtassa bihi minal mahasin. Kebaikan yakni hasanah yang khusus dimiliki olehnya, oleh amalan tersebut. Nah, sehingga kalau kita menggabung di sini fadlu tauhid, fadlu at-tauhid, bab fadlu tauhid, bab keutamaan tauhid. Apa maksudnya keutamaan tauhid? Yakni kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh tauhid melebihi amalan-amalan soleh lainnya. Ziyadah, ya, melebihi apa? Amalan-amalan soleh lainnya. Maka pada bab ini penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan mengenai keunggulan yang dimiliki oleh tauhid melebihi yang tidak dimiliki oleh amalan-amalan soleh lainnya, yang tidak dimiliki oleh salat, yang tidak dimiliki oleh zakat, yang tidak dimiliki oleh amalan soleh yang lainnya. Ini keunggulannya tauhid. Jelas? Fadlu tauhid, fadilah ataupun keunggulan dan kebaikan yang dimiliki oleh tauhid melebihi amalan-amalan soleh lainnya. Wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Wa ma di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ma di sini ma mausul yang bermakna alladzi. Ma mausulah yang bermakna alladzi, yang. Itu makna yang pertama. Yang kedua, huruf ma di situ bisa ma masdariyah, ma yang menunjukkan masdar, yang merubah fiil setelahnya menjadi masdar. Kalau kita artikan ma yang pertama dengan ma al-mausulah, maka makna wa ma yukaffiru minadz-dzunub maknanya adalah walladzi yukaffiruhu minadz-dzunub. Walladzi yukaffiruhu minadz-dzunub. Ini pembahasannya di sini nih. Di huruf ma-nya nih. Ma-nya di situ apa? Sebagian pensyarah kitab tauhid mengatakan ma di sini ma mausulah yang bermakna alladzi, yang. Sehingga kalau kita artikan ma sebagai ma mausulah, maka maknanya wa ma yukaffiru minadz-dzunub, maksudnya walladzi yukaffiruhu minadz-dzunub. Walladzi yukaffiruhu minadz-dzunub. Nanti kita terjemahkan biar jelas perbedaannya. Sebagian mengatakan ma di sini ma apa? Masdariyah yang merubah fiil setelahnya, yakni yukaffiru menjadi masdar. Ya, kaffara yukaffiru masdarnya takfiran. Kaffara yukaffiru
takfiran. Sehingga kalau ma kita artikan ma masdariyah, maka maksud kalimatnya wa ma yukaffiru minadz-dzunub, yakni wa takfiruhu minadz-dzunub. Ya. Wa takfiruhu minadz-dzunub. Apa bedanya kalau kita artikan wa ma yukaffiru minadz-dzunub, kita artikan walladzi yukaffiruhu dengan wa takfiruhu. Beda terjemahannya. Beda tentunya maknanya. Kalau kita katakan ma di sini ma mausulah, berarti kita maknakan wa ma yukaffiru berarti walladzi yukaffiruhu. Maka maknanya terjemahannya bab fadlut tauhid dan dosa apa saja yang dihapuskan oleh tauhid. Jelas? Bab tentang keutamaan tauhid dan penjelasan mengenai dosa apa saja yang dihapuskan oleh tauhid. Dosa-dosa apa saja nih yang dihapuskan oleh tauhid? Itu kalau kita artikan alladzi di situ. Mausulah. Tapi kalau ma kita artikan masdariyah, maka maksud kalimat wa ma yukaffiru minadz-dzunub adalah wa takfiruhu lidz-dzunub. Terjemahannya bab fadlut tauhid, keutamaan tauhid dan bahwa tauhid menghapuskan semua dosa. Bahwa tauhid menghapuskan semua dosa. Jadi bedakan terjemahannya bab keutamaan tauhid dan dosa apa saja yang dihapuskan oleh tauhid. Kalau kita artikan yang pertama. Kalau yang kedua, bab keutamaan tauhid dan tauhid itu menghapuskan semua dosa. Lebih luas mana cakupan maknanya? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Yang pertama atau yang kedua? Kalau yang pertama, bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa apa saja yang dihapuskan oleh tauhid. Jadi mau dijelaskan dosa-dosa apa saja ini yang dihapuskan oleh tauhid. Apakah tauhid menghapuskan dosa ini, dosa itu, dosa ini, mau dijelaskan. Dosa apa yang dihapuskan oleh tauhid? Kalau yang kedua, bab keutamaan tauhid dan bahwa tauhid menghapuskan semua dosa. Yang mana lebih bagus, lebih dalam maknanya? Ya, jelas yang kedua. Jelas sampai sini? Yang kedua. Kenapa? Karena yang kedua menunjukkan keutamaan, lebih menunjukkan keutamaan tauhid. Kalau kita maknakan yang pertama, bab keutamaan tauhid dan penjelasan mengenai dosa-dosa yang dihapuskan, akan muncul kesan ada dosa yang tidak dihapuskan oleh tauhid. Ini dosa yang dihapuskan, ini dosa yang tidak dihapuskan. Kan begitu. Seakan-akan akan dijelaskan bahwa ada dosa yang bisa dihapuskan oleh tauhid dan ada dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh tauhid. Seakan-akan maknanya begitu. Kalau kita artikan dengan makna yang pertama, bab keutamaan tauhid dan dosa apa saja yang dihapuskan oleh tauhid. Tapi kalau kita maknakan dengan makna yang kedua, fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub, yakni wa takfiruhu lidz-dzunub, maka maknanya bab keunggulan tauhid, keutamaan tauhid dan bahwa tauhid menghapuskan semua dosa. Jelas ya? Maka dari dua kemungkinan ini yang paling menunjukkan keutamaan tauhid adalah makna yang kedua. Ya, karena itulah yang lebih tepat dari dua makna ini adalah makna yang pertama. Nih. Ya. Sehingga bukan makna pertama, makna kedua maksud saya. Yang paling tepat adalah makna yang kedua. Sehingga makna bab ini fadlut tauhidi wa ma yukaffiru minadz-dzunub, yakni fadlut tauhid wa takfirihi lidz-dzunub. Atau wa takfiruhu lidz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan bahwa tauhid menghapuskan semua dosa tanpa ada pengecualian. Tidak ada dosa ini, semua dosa diampuni. Dihapuskan oleh tauhid. Termasuk kesyirikan dan kekafiran. Tidak ada dosa yang tidak dihapuskan oleh tauhid kalau tauhidnya sempurna, sebagaimana akan datang di bab yang ketiga, tahqiq tauhid. Kalau tauhidnya bagus, maka tauhid ini akan menghapuskan semua dosa tanpa pengecualian, termasuk syirik, kekafiran, semua terhapus, dihapuskan oleh Allah Ta'ala, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia Kalau dia bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni setelah dia melakukan kesyirikan, setelah dia melakukan kekafiran, dia melakukan setelahnya tauhid, maka tauhid ini menggugurkan dosa kesyirikan yang dia kerjakan tadi. Ya, menggugurkan apa? Dosa kekafiran yang dia lakukan tadi. Jelas sampai sini? Maka tauhid tidak hanya menghapuskan dosa-dosa kecil,
Tauhid tidak hanya menghapuskan dosa-dosa besar, tapi tauhid juga bisa menghapuskan kekafiran, dosa kekafiran dan kesyirikan. Dengan syarat dia bertauhid sebelum meninggal tentunya. Ini dia tidak meninggal di atas kekafiran. Dia mungkin pernah melakukan kesyirikan, dia pernah melakukan kekafiran, tapi sebelum meninggal dia mengamalkan tauhid kembali. Maka ketika dia mengamalkan tauhid ini, itu menggugurkan dosa kesyirikan dan kekafirannya. Jelas sampai sini? Nah, maka di bab ini penulis rahimahullahu taala ingin menerangkan keunggulan tauhid di atas ibadah-ibadah yang lain yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Sekaligus beliau ingin menjelaskan bahwa tauhid itu menghapuskan semua dosa. Paham? Ini yang ingin beliau tekankan dengan judul bab ini. Dengan judul bab ini beliau ingin mengatakan bahwa bab ini saya bawakan untuk menjelaskan keunggulan tauhid dan bahwa tauhid menghapuskan semua dosa. Sekarang tinggal kita lihat dalil-dalil yang beliau bawakan dalam bab ini. Apa hubungannya dalil yang beliau bawakan dengan judul bab? Kata beliau rahimahullahu taala, wa qaulullahi taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Pada bab ini penulis rahimahullahu taala membawakan 5 dalil. Pada bab ini beliau membawakan 5 dalil untuk menegaskan judul bab yang beliau sebutkan. Kalau dikatakan apa dalilnya tauhid memiliki fadilah, apa dalilnya tauhid bisa menghapuskan semua dosa? Dalilnya adalah 5 dalil yang beliau sebutkan setelahnya. 1 dalil dari Al-Quran dan 4 dalil dari hadis. Adapun dari Al-Quran, wa qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 82. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, maka mereka mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, jadi ayat ini disebutkan 2 amalan dan disebutkan 2 pahala. Amalannya adalah amanu dan yang kedua lam yalbisuhu, tidak mencampur adukkan imannya bidzulm, dengan kezaliman. Siapa yang melakukan 2 hal ini bersamaan, maka dia mendapatkan 2 pahala, yaitu al-amnu, keamanan, dan al-hidayah, petunjuk. Dan petunjuk. Baik. Perhatikan, judul babnya adalah keutamaan tauhid dan bahwa tauhid menggugurkan dosa. Pertanyaannya, di mana dari ayat ini yang menunjukkan tauhid? Mana dari ayat ini yang menunjukkan tauhid? Walladzina amanu, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Maka mereka mendapatkan hidayah dan mereka mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang memperoleh hidayah. Dari mana ayat ini menunjukkan tauhid? Di mana tauhid dalam ayat ini? Taib. Pada kalimat bidzulm. Ini sisi pendalilannya. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa yang dimaksud dengan zulm di sini apa? Asyirk. Adalah apa? Asyirk. Nah, ketika turun ayat ini, maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah?" Siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya? Mustahil kalau begitu kami mendapatkan keamanan dan hidayah. Karena Allah mensyaratkan tidak boleh zalim. Siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim kepada dirinya? Tidak pernah berbuat dosa. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak seperti yang kalian katakan. Zalim di sini dalam ayat ini tidak seperti yang kalian kira. Ya. Kata Nabi SAW,
Alam tasma'u ila qauli Luqman libnihi. Tidakkah kalian mendengarkan ucapan Luqman kepada putranya? Inna syirka la dzulmun azim. Bahwa syirik adalah zalim yang sangat besar. Maka zulm dalam ayat ini yang dimaksud dengannya adalah kesyirikan. Ini metode tafsir Quran bil Quran. Yani kata zalim dalam ayat ini ditafsirkan oleh kata zalim dalam ayat surah Luqman. Bahwa zalim yang dimaksud di situ adalah apa? Syirik. Inna syirka la dzulmun azim. Sehingga makna ayatnya walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bisyirkin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan. Itu tauhid atau bukan? Tauhid. Iman isbat, tidak mencampur iman dengan kesyirikan, nafyu. Nafyu isbat tauhid. Jelas? Maka ayat ini walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan. Ya, dengan kesyirikan kalau mau disimpelkan, ya, mau di sudah, lihat sini. Lihat sini semua, lihat sini semua. Lihat sini, lihat gua. Ya. Kalau kita mau rampingkan ayatnya, ya maksudnya kita mau simpulkan, kita katakan walladzina yuwahhidunallah, ya. Mereka yang bertauhid kepada Allah, maka mereka mendapatkan al-amnu wa hum muhtadun. Simpelnya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, simpelnya alladzina yuwahhidunallah. Orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Simpelnya begitu. Apa yang didapatkan? Apa fadilahnya? Apa keunggulannya orang yang bertauhid kepada Allah? Ulaika lahumul amnu. Mereka mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka apa? Mendapatkan hidayah. Ini yang menunjukkan besarnya fadilah tauhid yang tidak dimiliki oleh amal soleh yang lainnya. Keamanan itu ada dua. Keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Hidayah juga ada dua. Hidayah di dunia dan hidayah di akhirat. Hidayah petunjuk. Petunjuk di dunia dan petunjuk di akhirat. Di sini ad-dunya, al-akhirah. Ini juga sama, ada fid dunya, ada fil akhirah. Apa keamanan di dunia? Orang yang bertauhid akan mendapatkan keamanan di dunia. Satu, keamanan di akhirat. Dua, orang yang bertauhid mendapatkan hidayah di dunia. Tiga, mendapatkan hidayah di akhirat. Empat. Jelas sampai sini? Iya. Apa keamanan di dunia? Aman apa yang dimaksud di sini di dunia? Hah? Aman dari siksaan. Sebagaimana disiksanya umat-umat terdahulu. Orang yang bertauhid aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, aman di akhirat. Apa maksudnya aman di akhirat? Termasuk dalam akhirat itu kubur. Maka aman di akhirat, aman dari siksa kubur, aman dari kesusahan di padang mahsyar, aman ketika melewati sirat, aman dari neraka. Semua pokoknya di akhirat aman. Jelas sampai sini? Pokoknya di akhirat aman. Itu aman di akhirat. Dia juga mendapatkan hidayah. Hidayah di dunia dengan hidayah di akhirat. Apa hidayah di dunia? Ya hidayah menuju ilmu, menuju amal soleh. Mendapatkan hidayah berupa ilmu dan amal soleh di dunia. Apa hidayah di akhirat? Petunjuk jalan menuju sorga. Ya. 6. Petunjuk jalan menuju sorga. Itu hidayah. Maka perhatikan, orang yang bertauhid kepada Allah selamat dari siksaan di dunia, selamat dari siksaan alam kubur, selamat dari aman dari siksa alam kubur, aman dari siksa di neraka, mendapatkan hidayah di dunia menuju ilmu dan amal soleh, mendapatkan hidayah di akhirat, jalan menuju surga. Ini keutamaan tauhid yang tidak dimiliki oleh amalan lain.
Hanya tauhid yang memiliki amalan seperti ini, pahala seperti ini. Luas sekali. Jelas sampai sini ya? Karena itulah kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, semua kebaikan ya, semua kebaikan di dunia maupun di akhirat maka itu buah dari tauhid. Dan semua keburukan di dunia maupun di akhirat itu adalah buah dari apa? Kesyirikan. Karena siapa yang bertauhid kepada Allah, dia mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Sebaliknya siapa yang tidak bertauhid kepada Allah, mencampur imannya dengan kesyirikan, maka dia tidak mendapatkan keamanan dan juga tidak mendapatkan hidayah. Sama sekali. Tidak aman di dunia, tidak aman di alam kubur, tidak aman di hari akhir. Tidak mendapatkan hidayah di dunia dan tidak mendapatkan hidayah di akhirat. 6. Kemudian perhatikan kesempurnaan pahala tergantung dengan kesempurnaan amalan. Istilahnya apa? Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Kalau tauhid kamu sempurna, maka keamanan dengan hidayah juga sempurna. Kalau tauhid kamu kurang, maka keamanan juga kurang, hidayah juga kurang kamu dapat. Kalau kamu tidak punya tauhid, kamu tidak mendapatkan keamanan, tidak mendapatkan hidayah. Karena itulah ada orang yang bertauhid tapi disiksa dalam neraka, ada. Orang bertauhid masuk neraka, ada. Kenapa? Tauhidnya tidak sempurna. Sehingga keamanan dari neraka tidak sempurna dia dapat. Gak sempurna. Dia tetap aman dari neraka, tapi tidak sempurna. Yaitu apa? Aman dari kekal dalam neraka. Aman dari kekal. Tapi karena tidak sempurna, dia masuk neraka. Cuman tetap mendapatkan keamanan. Yaitu apa? Aman dari kekal dalam neraka. Pokoknya kalau kamu punya tauhid, kamu pasti aman. Pasti. Tinggal seberapa aman kamu di hari kiamat, seberapa aman dalam kubur, tergantung tauhidmu, seberapa sempurna. Makanya ada orang yang bertauhid disiksa dalam kubur. Ada orang bertauhid disiksa dalam kubur. Kenapa orang bertauhid disiksa dalam kubur? Tauhidnya tidak sempurna sehingga keamanannya tidak sempurna. Jelas? Tapi tetap aman. Aman dari apa? Aman tidak disiksa terus-menerus dalam kubur. Dia akan disiksa di kubur, tapi akan berhenti siksanya. Tidak terus-terus sampai hari kiamat, enggak. Beda dengan orang kafir. Orang kafir yang musyrik, dia tidak aman sama sekali. Maka siksaan dalam kubur terus-menerus sampai hari kiamat. Tidak berhenti-berhenti. Siksaannya kekal dalam kubur, sebagaimana siksaan kekal dalam neraka. Tidak ada amannya sama sekali. Tapi ingat, selama kamu punya tauhid, kamu mendapatkan keamanan dan kamu mendapatkan petunjuk hidayah. Seberapa besar keamanan dan hidayah yang kamu dapat tergantung seberapa besar tauhidmu. Jelas? Maka ini fadilah tauhid. Kapan seorang sudah punya tauhid, dia sudah punya kartu keamanan dan kartu hidayah. Sudah punya, sudah dipegang. Tinggal di-upgrade. Ditingkatkan level keamanannya sama level hidayahnya. Dengan cara apa? Menguatkan tauhidnya. Dah sampai sini? Nah, ini fadilah tauhid luar biasa. Bahwa orang yang bertauhid kepada Allah pasti mendapatkan keamanan di dunia dan keamanan akhirat, mendapatkan hidayah dunia, hidayah akhirat, tinggal seberapa aman dia. Apakah aman 100% atau aman tapi masih ada bolong-bolongnya. Itu semua ditentukan dengan apa? Dengan tauhidnya. Jelas sampai sini? Allahu a'lam bissawab. Maka ayat ini tegas menunjukkan fadlut tauhid. Bahwa fadlut tauhid adalah tauhid bisa tauhid ya menjadi sebab seorang mendapatkan keamanan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas sisi pendalilan yang pertama? Jelas sisi pendalilan yang pertama terhadap judul bab? Jelas. Hadis yang kedua. Dalil yang kedua. Hadis. Qala rahimahullah an Ubadah bin Samiti radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Baik. Sebelum kita lanjut, jadi dari aman dan hidayah, terkhusus pada kalimat aman sudah terkandung di dalamnya bahwa tauhid juga menggugurkan dosa. Karena satu-satunya seorang mendapatkan keamanan di dunia sama di hari kiamat, di alam kubur adalah kalau dosanya kurang. Nah, dosanya kurang. Maka pada kalimat tauhid itu menjadi sebab datangnya keamanan, isyarat bahwa tauhid itu menggugurkan dosa. Kalau tauhidmu sempurna, maka kamu aman secara sempurna. Dan itu berarti semua dosamu terhapus secara sempurna karena kamu aman sempurna. Kalau tauhidmu kurang, berarti keamananmu kurang. Berarti ada dosamu yang tidak terhapus. Ada dosa yang terhapus, tapi ada dosa yang tidak terhapus. Ada yang kurang dari imanmu. Jelas? Allahu a'lam bishawab. Jadi perhatikan bab ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa tauhid hanya menghapuskan semua dosa kalau tauhidnya bagus, tauhidnya kuat. Jelas sampai sini? Tauhid hanya menghapuskan semua dosa kalau tauhidnya kuat. Kapan tidak kuat, maka tetap tauhid menghapuskan dosa, tetap menghapuskan dosa. Cuman tidak sempurna, tidak cukup kuat untuk menghabiskan semua dosanya. Karena itulah kalau ada orang bertauhid, dosa-dosanya sedikit, insya Allah terhapus. Ya, kalau tauhidnya bagus terus dosanya sedikit, terhapus. Tapi kalau tauhidnya tidak kuat tauhidnya, dosanya banyak, ya yang bisa dihapus oleh tauhid ya seberapa yang didapat, masih ada sisa yang belum terhapus. Tapi yang jelas tauhid menghapuskan dosa, tidak mungkin tidak. Selama kamu punya tauhid, maka akan ada dosa yang diampuni oleh tauhid kamu. Tinggal seberapa banyak dosa yang akan terhapus disesuaikan dengan besar kecilnya tauhid kamu kepada Allah Ta'ala. Karena itulah penting bagi seorang muslim ketika dia sudah tauhid, mempertebal tauhidnya kepada Allah Ta'ala. Dia jaga betul-betul hatinya, dia jaga tawakalnya, dia jaga cintanya, dia jaga marahnya, ya bencinya karena Allah Subhanahu wa taala, dia jaga isti'anahnya, minta tolongnya, istighatsanya, dia jaga takutnya, semua dia persembahkan hanya kepada Allah. Dia jaga tauhidnya baik-baik. Iya. Hadis yang kedua atau dalil yang kedua kata beliau dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersaksi bahwa la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan Isa adalah firman Allah yang Allah berikan, yang Allah sampaikan berikan kepada Maryam, dan ruh dari Allah Ta'ala. Dia juga meyakini, mempersaksikan bahwa sorga dan neraka benar adanya. Siapa yang meyakini semua ini, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam sorga ala ma kana minal amal. Ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam sorga bagaimanapun amalannya. Baik amalannya kah, buruk amalannya, pasti Allah masukkan dia ke dalam sorga. Tidak peduli biar amalannya buruk, Allah akan masukkan dia ke dalam sorga. Jelas sampai sini? Iya. Taib. Sekarang mana sisi pendalilannya dulu? Mana tauhid dalam hadis ini? Di mana kita memperoleh tauhid dari hadis ini? Hah? Pada kalimat ya, man syahida alla ilaha illallah. Itu tauhid. Ya kan? Kita sudah punya tauhidnya. Nah, sekarang tinggal dicari apa keutamaannya, ya, dan bagaimana dia menghapuskan dosa-dosa. Dari mana pendalilannya? Mana dari hadis ini yang menunjukkan bahwa tauhid menghapuskan dosa-dosa? Bahwa tauhid memiliki keutamaan berupa apa?
menghapuskan dosa-dosa. Mana? Pada kalimat Allah akan masukkan dia ke dalam sorga apapun amalannya, baik amalannya, buruk amalannya, Allah masukkan dia ke dalam sorga. Kalau dia apa? Bertauhid. Ini keutamaan tauhid. Fadilah, keutamaan tauhid yang tidak dimiliki oleh yang lain, oleh amalan lain adalah bahwa tauhid menjadi sebab Allah masukkan seorang ke dalam sorga, terserah bagaimana amalannya. Mau baik amalannya, mau buruk amalannya, mau banyak dosa-dosanya, mau banyak amal baiknya, kalau dia bertauhid, Allah akan masukkan dia ke dalam sorga. Itu fadilah tauhid. Kemudian dikatakan di sini pahalanya, keutamanya tauhid adalah Allah akan memasukkan dia ke dalam sorga. Adkhalahullah. Allah akan masukkan dia ke dalam sorga. Al-idkhal artinya memasukkan. Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang ke dalam sorga itu ada dua bentuk. Ada al-idkhal fil hal, dan ada al-idkhal fil ma'al. Ini bentuk Allah Ta'ala memasukkan seorang ke dalam sorga. Allah memasukkan seorang ke dalam sorga ada dua bentuk. Ada al-idkhal fil hal, dimasukkan saat itu juga. Dimasukkan saat itu juga. Dan ada al-idkhal fil ma'al, dimasukkan nanti, belakangan dimasukkan. Tapi pasti akan dimasukkan. Cuman tidak sekarang, nanti. Jelas sampai sini? Nanti akan dimasukkan. Cuman tidak sekarang. Tapi yang jelas Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dan Allah Ta'ala berjanji Allah akan masukkan orang bertauhid ke dalam surga. Cuman Allah tidak pernah janji dimasukkan sekarang. Enggak. Allah tidak menyelesaikan janjinya. Jelas sampai sini? Kalau ada orang dimasukkan surga tapi belakangan, Allah tidak menyelesaikan janji. Tetap dikatakan dimasukkan ke dalam surga. Itu tidak. Kalau saya katakan misalnya semua santri berbaris di luar, saya bilang semuanya akan masuk ke dalam kelas, masuk ke dalam masjid misalnya, semuanya. Cuman saya bilang kamu dulu, kamu yang paling belakang, tidak bisa dikatakan katanya mau dimasukkan, tapi saya di belakang. Enggak, tetap memenuhi janji, saya akan masukkan. Cuman saya tidak bilang kamu yang pertama. Jelas sampai sini? Ketika Allah mengatakan siapa yang bertauhid, maka Allah akan masukkan dia ke dalam sorga. Bagaimanapun amalannya, baik maupun buruknya, maka itu Allah Ta'ala la yukhlifullahu wa'dah. Allah tidak akan menyelesaikan janjinya. Siapa saja yang bertauhid kepada Allah, pasti Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Cuman ada orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam surga fil hal, saat itu juga dimasukkan sekarang. Siapa itu? Bagi orang-orang yang amal solehnya lebih berat dibandingkan amal buruknya. Karena ada proses mizan, timbangan. Disitulah menentukan nanti orang masuk surga atau masuk neraka. Kalau ada orang ketika ditimbang amal solehnya, ternyata amal solehnya lebih berat dibandingkan amal baiknya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga fil hal, saat itu juga. Tapi kalau setelah ditimbang amalan buruknya lebih berat dibandingkan amal baiknya, maka tetap Allah masukkan dia ke dalam surga. Yang penting dia bertauhid. Ada orang bertauhid ditimbang amalnya, ternyata amal buruknya lebih berat dibandingkan amal baiknya. Maka kita katakan Allah tetap akan masukkan, Allah tetap masukkan dia ke dalam surga, cuman fil ma'al, belakangan. Setelah ke neraka dulu. Ke neraka dulu dibersihkan, baru setelah itu masuk surga. Jadi endingnya tetap masuk surga. Dan itu tidak melanggar janji Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang bertauhid, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Cuman ada yang dimasukkan surga langsung saat itu juga, ada yang dimasukkan surga ma'al, fil ma'al, belakangan. Jelas sampai sini? Tapi yang jelas ini keutamaan tauhid. Apakah sholat memiliki keutamaan ini? Tidak.
Salat tidak punya keutamaan ini. Ya, kalau ada orang musyrik kepada Allah, biar dia salat seumur hidupnya dengan salat-salat sunnah, salatnya tidak bisa menjamin dia masuk surga. Iya kan? Iya. Kalau ada orang rajin salat, Allah tidak mengatakan yang penting kamu sudah rajin salat, terserah amal baikmu nanti yang mana lebih berat terserah, pasti kamu masuk surga. Allah tidak jamin seperti itu. Iya, tidak ada amalan yang Allah jamin pasti masuk surga kecuali tauhid, enggak ada. Salat saja sebagai amalan besar Allah tidak pernah jamin. Allah tidak pernah mengatakan siapa saja yang menjaga salat-salatnya maka saya akan masukkan dia dalam surga terserah bagaimana amalannya. Enggak. Kalau dia musyrik, salatnya tidak ada artinya. Ya kan? Kalau dia tidak bertauhid maka salatnya yang banyak tidak ada artinya. Satu-satunya amalan yang Allah janjikan pasti masuk surga orangnya, kalau dia bertauhid. Terserah salatnya ibadahnya banyak atau sedikit. Ala maka minal amal. Yang penting kamu bertauhid dulu. Yang penting jangan kamu berbuat kesyirikan. Kapan kamu tidak berbuat kesyirikan, meninggal dalam keadaan bertauhid, pasti masuk surga. Pasti sudah selesai masalah, pasti masuk surga. Tinggal masalahnya kamu langsung masuk atau masuknya belakangan. Disitulah amal soleh berperan. Ditimbang di timbangan, di mizan, dinaikkan amalannya, naikkan amalannya. Kalau amalannya kuat, satu kartu kecil la ilaha illallah saja sudah bisa mengalahkan beratnya semua dosa-dosanya. Kalau tauhidnya kuat. Tapi kalau tauhidnya ringan, biar satu besar tulisan la ilaha illallahnya satu besar tapi dosanya banyak, ringan, tidak ada gunanya. Artinya apa? Tetap dosa-dosanya lebih besar. Sehingga ketika timbangan dosanya lebih berat, maka dia akan ke neraka terlebih dahulu sebelum akhirnya masuk ke dalam surga. Sekali lagi, Allah tidak pernah janjikan ini kepada amalan apapun kecuali tauhid. Salat enggak, zakat tidak. Ya, zakat tidak. Lihat sampai sini, ini jelas sisi pendalilannya keutamaan tauhid, bahwa tauhid menjadi jaminan seorang masuk surga. Salat tidak ada jaminan orang masuk surga. Zakat tidak ada jaminan masuk surga. Tidak ada amalan lain yang dijamin masuk surga kecuali tauhid. Ini fadilah, ziyadah, kelebihan tauhid yang tidak dimiliki oleh amal saleh manapun. Tidak ada amal saleh seperti tauhid. Jelas? Dan kalau dia dijamin masuk surga, terserah mau masuk surga langsung atau belakangan, itu jelas menunjukkan ada dosa yang dihapuskan oleh tauhid. Kalau dia masuk surga langsung, berarti tauhidnya cukup kuat untuk menghapuskan semua dosanya. Tapi kalau dia masuk surganya belakangan, berarti tauhidnya tidak cukup kuat untuk menghapuskan semua dosanya. Hanya sebagian dosa yang terampuni, sebagian lain harus disiksa dulu. Jelas? Ini dalil yang kedua. Sisi pendalilannya jelas. Dalil yang ketiga, walahuma fi hadisi Itsbana radhiyallahu anhu fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Dalam riwayat Bukhari Muslim, sama seperti hadis Ubadah bin Samit tadi, riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadis Itsban ibni Malik radhiyallahu anhu, yakni Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah. Allah mengharamkan dari neraka semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia mengharapkan wajah Allah, yakni mengharapkan wajah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mana tauhid pada hadis ini? Di mana tauhid diperoleh? Ya, pada kalimat man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, itu tauhid di situ. Orang mengucapkan la ilaha illallah untuk mengharapkan keridhaan dan wajah Allah, itu tauhid. Apa pahalanya? Allah haramkan dia dari neraka. Allah haramkan darinya apa? Allah haramkan dia dari neraka. Maka siapa saja yang bertauhid, maka pastikan Allah haramkan dia dari neraka. Pasti. Ini keutamaan tauhid yang tidak dimiliki oleh yang lain.
Tidak ada amal soleh yang Allah pastikan dia diharamkan dari neraka kecuali tauhid. Hanya tauhid satu-satunya amalan yang Allah Ta'ala jamin bahwa siapa yang bertauhid maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan haramkan apa? Haramkan surga, haramkan neraka darinya. Haramkan neraka darinya. 6. Tahrim, pengharaman dari Allah juga ada dua. Ada tahrim fid dukhul dan ada tahrim fil khulud. Ada pengharaman masuk neraka, tahrim dukhul, haram masuk neraka, dan ada haram kekal dalam neraka, diharamkan kekal dalam neraka. Jadi siapa yang bertauhid kepada Allah, Allah haramkan neraka darinya. Allah haramkan neraka atasnya. Apa maksudnya? Ada dua. Bisa jadi Allah haramkan dia masuk neraka, atau Allah haramkan dia kekal dalam neraka. Itu makna dari kalimat fa innallaha tadi fa innallaha harrama 'alan nar. Allah mengharamkan atas neraka. Yani orang yang bertauhid Allah haramkan neraka atasnya. Atau Allah haramkan dia dari neraka. Allah haramkan dia dari neraka. Apa maksudnya Allah haramkan dia dari neraka? Ada dua kemungkinan. Bisa jadi Allah haramkan dia masuk neraka, atau Allah haramkan dia kekal dalam neraka. Tapi masuk, cuman diharamkan kekal. Ya, Allah mengharamkan dia kekal, tapi masuk neraka, tapi Allah haramkan dia kekal dalam neraka. Nah, dua-duanya memungkinkan, tergantung. Kalau bagus tauhidmu, maka berarti Allah mengharamkan kamu untuk masuk dalam neraka, tidak akan masuk sama sekali. Tapi kalau tauhidmu kurang, mungkin kamu akan masuk neraka, tapi Allah mengharamkan kamu kekal dalam neraka. Tidak mungkin kamu kekal. Pasti akan masuk dalam surga. Jelas? Pasti pada akhirnya masuk dalam surga. Dan sekali lagi, tidak ada amal soleh yang Allah janjikan seperti ini kecuali tauhid. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tidak ada amalan lain yang dijanjikan seperti ini oleh Allah kecuali tauhid. Ini jelas menunjukkan keunggulan tauhid dibandingkan semua amal soleh yang lain. Ya, Allahu taala alam bisawab. Baik, azan dulu.
Kemudian hadis yang keempat, qala rahimahullah wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, nama beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nama Abu Sa'id al-Khudri Sa'ad ibnu Malik ibni Sinan radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Musa alaihi salam, ya Rabbi, 'allimni syai'an azkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala qul kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal ardhina as-sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahu. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam As-Sunanul Kubra. Diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasa'i dalam As-Sunanul Kubra. Kata Rasulullah SAW membawakan perbincangan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala Nabi Musa alaihissalam berkata, "Wahai Tuhanku, ajarkan kepadaku sesuatu zikir yang aku bisa berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu dengannya." Allah berfirman, "Katakan wahai Musa, la ilaha illallah." Ini adalah zikir yang kamu bisa mengingat saya dengannya, dan kamu bisa berdoa dengan la ilaha illallah. Nabi Musa berkata, "Ya Allah, semua hambamu mengucapkan ini. Saya mau zikir yang spesial, yang hanya saya yang mengucapkan, atau hamba-hamba tertentu yang mengucapkan. Kalau la ilaha illallah ini zikir umum, semua orang mengucapkannya. Saya mau zikir yang spesial." Ya, maka Allah berfirman, "Wahai Musa, ini zikir spesial sudah, la ilaha illallah. Enggak ada lagi di atasnya ini. Ini zikir yang spesial. Di antara keutamaannya, keunggulannya, seandainya ketujuh langit dengan semua penghuninya, semua penghuni ketujuh langit, ya, tujuh langit beserta semua penghuninya kecuali saya," kata Allah. Ya, di sini tidak menunjukkan Allah menghuni langit, tentunya sama sekali tidak. Akan diterangkan nanti. Ya, yang jelas intinya jelas ya, intinya maklum. Seandainya ketujuh langit dengan semua penghuninya kecuali saya. Jangan dipahami Allah menghuni langit, enggak. Jelas? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak berada di atas langit yang kita ketahui. Allah taala itu berada di atas ketinggian, tinggi di atas segala-galanya. Di atas langit ada samudra, ada kursi, ada arsy, kan begitu. Itu di atas dari langit. Nah, karena itulah banyak lahir kesalahpahaman ketika orang mengatakan Allah berada di atas langit. Ini akan melahirkan banyak kesalahpahaman. Karena orang pahami langit ya makhluk. Karena itulah yang benar pada tafsir firman Allah Ta'ala, "Aamintum man fis sama." Maknanya bukan di atas langit, tapi man fil ulu, di atas ketinggian, di atas semua yang tinggi. As-sama secara bahasa bermakna al-ulu. Maka makna as-sama dalam ayat-ayat bukan bermakna langit, tapi bermakna al-ulu, di atas ketinggian. Ketika budak perempuan ditanya aina Allah, dia katakan fis sama, bukan maknanya di atas langit, bukan. Fis sama yakni fil ulu, Allah paling tinggi, di atas, paling tinggi. Jelas sampai sini? Nah, wahai Musa, seandainya langit-langit yang tujuh dengan penghuninya selain saya, demikian pula bumi-bumi yang tujuh itu berada di satu anak timbangan, yakni di mizan pada hari kiamat. Tujuh langit yang luas beserta semua penghuninya, tujuh bumi, ya, tujuh langit dengan semua makhluk penghuninya, dan tujuh bumi dengan semua penghuninya
dinaikkan di satu timbangan dan la ilaha illallah di timbangan yang lain, maka akan berat la ilaha illallah. Yakni siapa yang lebih berat, maka yang ringan terhapus. Berarti apa? La ilaha illallah lebih berat dibandingkan 7 langit dan 7 bumi dengan semua makhluk penghuninya. Kalau ditimbang, maka 7 langit 7 bumi dengan semua penghuninya sirna oleh kalimat la ilaha illallah karena lebih berat. Sisi pendalilannya jelas. Adapun tauhid kita ambil dari kalimat la ilaha illallah. Tauhid dalam hadis ini berasal dari kalimat atau sisi pendalilannya pada kalimat la ilaha illallah. Adapun keutamaan tauhid dalam hadis ini jelas bahwa tauhid lebih berat dibandingkan kumpulan 7 langit dan 7 bumi serta semua makhluk penghuninya. Ketika dikatakan lebih berat, berarti tauhid bisa menghapuskan semuanya. Yakni kalau kita andaikan 7 langit dan 7 bumi ini dosa semuanya, 7 langit 7 bumi dengan semua makhluk penghuninya dosa semuanya, dipenuhi dosa 7 langit dan 7 bumi ini, kemudian ditimbang dengan la ilaha illallah, maka lebih berat la ilaha illallah. Sehingga konsekuensinya semua dosa sebesar langit dan bumi itu semuanya terhapus. Ya, ini keutamaan la ilaha illallah sekaligus menunjukkan la ilaha illallah menghapuskan, bisa menghapuskan semua dosa kalau la ilaha illallahnya bagus, kuat, berat, maka akan menghapuskan semua dosa. Kalau dia punya la ilaha illallah, dia punya tauhid, tapi tidak terlalu berat, masih lebih berat dosanya, maka dia akan disiksa sesuai dengan kadar dosanya sampai tauhidnya menjadi lebih berat. Ya, yakni tauhid tetap akan menghapuskan dosa di seberang. Misalnya dosanya lebih berat dibandingkan tauhid, maka tauhid tetap menghapuskan dosa di seberang sesuai dengan kekuatan tauhidnya. Tapi sisanya yang tidak dihapuskan, itu dia akan disiksa karenanya. Jelas? Dia akan disiksa karena kelebihan dosa yang tidak dihapuskan oleh tauhidnya yang lemah. Tapi kalau tauhidnya kuat dan dia menjadi lebih berat, maka berarti tauhid menghapuskan semua dosanya walaupun sebesar langit dan sebesar 7 langit dan 7 bumi serta semua makhluk penghuninya. Jelas sekali sisi pendalilannya. Kemudian hadis yang terakhir, dalil yang terakhir, Walid Tirmidzi wa hassanahu an Anas radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala, dalam riwayat Imam Tirmidzi yang dinyatakan hasan olehnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Allah taala berfirman, ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai manusia, ya bani Adam, wahai manusia, seandainya kamu mendatangiku dengan qurab. Qurab itu bermakna mil'u, penuh. Timba kalau penuh dikatakan kirab, ya. Kirabu dilwin, sepenuh timba. Kalau airnya penuh, itu namanya kirab. Kamu wahai Adam, kalau engkau wahai anak Adam, kalau engkau mendatangiku biqurabil ard, sepenuh bumi, khotoya, dosa, kesalahan dan dosamu sepenuh bumi, bahkan walaupun 7 lapis bumi sekalipun, ya. Summa laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau meninggal dan berjumpa denganku dalam keadaan tidak membawa kesyirikan sama sekali, la ataituka biqurabiha maghfirah, aku akan mendatangimu dengan ampunan sebesar itu pula. Biqurabiha, sebesar itu pula ampunan, sepenuh itu pula ampunan. Sisi pendalilan ayat hadis ini adalah pada kalimat laqitani la tusyriku bi syai'a, yakni engkau berjumpa kepadaku dalam keadaan bertauhid, tidak melakukan kesyirikan. Ya. Kemudian siapa yang bertauhid kepada Allah, siapa yang berjumpa kepada Allah dalam keadaan tauhid, maka Allah taala akan menghapuskan semua dosa-dosanya. Allah taala akan menghapuskan semua dosa-dosanya. Dan Allah taala Maha bebas, artinya Allah taala berkehendak apa saja yang Dia maui. Fa'alul lima yurid. Ada orang tauhidnya pas-pasan, bisa Allah jadikan untuk menghapuskan semua dosa. Semua tergantung ridho Allah. Ada orang tauhidnya ringan, apakah mungkin tauhid yang ringan menggugurkan semua dosa? Bisa, kalau Allah sudah ridho kepada seorang hamba.
Allah kalau sudah ridha kepada seorang hamba, Allah menerima dari dia walaupun kecil, walaupun ringan, Allah jadikan itu untuk menghapuskan semua dosa. Bukankah Allah punya syafaat juga? Kalau ada orang setelah ditimbang amalannya, ternyata amalan dosanya lebih berat dibandingkan amal baiknya. Apakah langsung masuk neraka? Oh, belum tentu. Ada syafaat. Syafaat dari Nabi, syafaat dari para malaikat, syafaat nabi-nabi, orang soleh. Masih lebih berat, ada syafaat dari Allah. Nah, syafaat dari Allah ini tidak ada yang tahu. Biar ada orang amalannya sepele, kecil, kalau Allah sudah ridho kepada seorang, Allah hapuskan semuanya, selesai. Maka yang kita sebutkan tadi, yakni kalau tauhidnya kuat akan menghapuskan semua dosa, kalau tauhidnya ringan menghapuskan sebagian dosa, itu kita belum berbicara syafaatnya Allah. Allah kalau sudah kasih syafaat kepada seorang dan Allah ridho kepada seorang, biar tauhidnya ringan dan dosanya sebesar apapun, Allah kalau ridho sama seorang, Allah akan hapuskan dosa-dosanya walaupun tauhidnya ringan. Ya. Karena itulah inti dari melakukan tauhid, inti dari mengerjakan tauhid dan beribadah kepada Allah, intinya mencari ridhonya Allah. Allah kalau ridho sama seseorang, biar kita datang sekecil ini amalan Allah ridho, selesai masalah. Ya, terhapus semua dosa dan langsung masuk surga tanpa perlu ke neraka. Syaratnya kalau Allah sudah ridho pada seorang. Maka intinya kita hidup di muka bumi ini cari ridhonya Allah. Itu saja. Allah ridho sama saya. Supaya kalau Allah ridho sama saya, apapun saya bawa menghadap Dia nanti pada hari kiamat, walaupun kecil, aman. Kalau Allah sudah ridho pada seorang hamba. Allahu taala alam bisawab. Insyaallah taala masail yang kedua kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktabi hadzal qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.